Yang selanjutnya di sini Anda berikan muqaddimah. Ada satu sub bab yang Anda berikan di sini, kunci rahasia suksesnya keluarga. Di sini adalah keluarga Rasulullah SAW. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali mendidik keluarga, dimulai dari sisi suami dan istri terlebih dahulu, bukan dimulai dari anak-anaknya. Artinya bagaimana interaksi suami kepada anaknya atau istri kepada anaknya, silakan dicek. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW demikian juga. Ini menandakan apa? Bahwasannya keluarga Muslim tidak akan mencapai puncak kemuliaannya kecuali dengan memperbaiki hubungan antara mereka, dengan membangun rumah tangga mereka di atas takwa dan juga ilmu. Ini penting. Kalau baca ayat-ayat berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum berkaitan dengan tolak, berkaitan dengan suami istri, berkaitan dengan keluarga, maka seringkali Allah kaitkan dengan takwa. Dan juga tentunya ketika kita membaca, itu kita mendapatkan ilmu. Ini menandakan juga bahwasannya kunci rahasia suksesnya keluarga kita, dan itu sudah dimulai dari keluarganya Rasulullah SAW, dibangun atas dasar takwa dan juga ilmu. Maka insya Allah di pertemuan kali ini kita ingin memperbaiki diri kita masing-masing, memperbaiki diri anak, memperbaiki diri para abah, masing-masing kita memperbaiki muamalahnya, muamalah kepada istrinya terlebih, dan juga kepada anak-anaknya nanti. Karena kita tidak ingin kita duduk di sini tapi tidak ada manfaatnya. Kalau kita kerja, kita punya tujuan, apa yang didapat, nafkahnya kah, atau punya tujuan-tujuan yang lainnya. Di dalam menuntut ilmu itu harus ada tujuannya. Dan tujuannya adalah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengamalan atas ilmu tersebut. Untuk selanjutnya, nasihat Allah dan Rasulnya untuk para suami. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dan ini ayat yang sering anak ingat terngiang-ngiang terus, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka. Hunna maksudnya itu siapa mereka? Mereka siapa? Anak-anak atau istri? Karena itu muannats, dia jamak, istri, ya. Maka pergaulilah istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Kenapa disebut ma'ruf? Karena diambil dari kata al-urf. Kebaikan ini telah disepakati, kebaikan ini telah diketahui secara adat, dan kebaikan ini diikrarkan atau disepakati oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara kita mempergauli istri-istri kita dengan cara yang ma'ruf, itu adalah dengan menyediakan waktu untuk mereka. Itu dengan tidak kita memberikan kata-kata yang menyakiti hati mereka. Itu dengan tidak kita membeberkan aib-aib mereka. Itu dengan cara kita berlemah lembut kepada mereka. Allah katakan seperti ini, luar biasa. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Yang kita tahu itu baik dan istri tahu itu baik. Yang selanjutnya, bahkan di dalam Al-Quran, ini juga salah satu yang anak sering ingat juga, terngiang-ngiang juga. Kalaupun ingin dilepas, artinya dilepas ini apa? Ditolak, gitu ya. Mungkin kita udah nggak cocok dan sebagainya. Lepaslah kata Allah dengan cara yang ma'ruf juga. Ketika kita mengikat istri-istri kita, artinya kan istri itu jadi tawanan kita. Disebutkan dalam hadis Nabi seperti itu. Dia harus tunduk sama kita, taat kepada suaminya, dalam tanggung jawab suaminya. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi,
dalam ruang lingkup kita. Tanggung jawab itu tidak bisa lagi kita emban karena pihak istrinya atau dari pihak kitanya, maka lepaslah dengan cara yang patut. Maka Allah katakan di sini, wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Dan jika kalian mentalak istri-istri kalian dan telah mencapai ajalahunna, apa itu ajalahunna? Waktu mereka iddah. Jadi ada masa iddahnya. Di situ suami itu bisa berpikir kembali, ini dilanjut atau tidak. Kalau sudah sampai masa iddahnya, kata Allah, fa'amsikuhunna, kamu tarik dia, kamu ikat dia, artinya dirujuk gitu. Kembali dalam pangkuanmu dengan cara yang ma'ruf, jangan kau zalimi. Ausarrihuhunna bima'ruf, atau kamu lepas dia dengan cara yang ma'ruf. Zaman sekarang kita banyak ya lihat berita dan nggak sengaja lihat berita. Ketika suami dan istri itu tidak menikah karena takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa dipastikan ketika mereka berpisah, itu mereka saling menyebar aib-aib di antara mereka. Maka seringkali itu terjadi perselisihan, maka seringkali itu rebutan anak dan sebagainya. Kata Allah, ausarrihuhunna bima'ruf, kalau dilepas dengan cara yang patut. Udah aib kita, aib mereka, itu kita masing-masing saja yang tahu. Nggak usah disebarkan, karena itu bukan cara yang ma'ruf. Kalau kita ingin mengikatnya, kita ingin kembalikan ia dalam pangkuan kita, wala tumsikuhunna diraran lita'talu, dan janganlah kamu ikat. Kalau amsaka yumsiku dalam bahasa Arab itu seperti ini, kita punya botol, genggam seperti ini, amsaka yumsiku, artinya kita genggam dia, nggak pergi dari rumah kita. Jangan kita genggam itu, ikat mereka kembali ke pangkuan kita diraran, karena niat buruk dan membahayakan mereka untuk kalian melampaui batas. Ketika Anda baca Salatul Syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan atau Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkan hadis dalam kitab Arba'in, la dirara wa la dirar, atau la darara wa la dirar, pengasar Ibnu Utsaimin, beliau membawakan ayat ini, tidak boleh membahayakan dan tidak berbahaya, tidak boleh berbahaya dan membawa bahaya. Maka beliau membawakan ayat ini. Maksudnya apa? Seorang suami, kata beliau, itu tidak boleh menahan istrinya. Dia niatannya tidak untuk mengasuh istrinya, memberikan nafkah kepadanya. Akan tapi apa? Dia imsak, dia tahan istrinya supaya tidak menikah dengan laki-laki yang lain. Lalu dia telantarkan begitu saja. Ini dia berbahaya bagi istrinya. Dia nggak mau untuk memperbaiki dirinya, muamalahnya, memahami masing-masing dari mereka, tidak ingin merujuk dengan cara yang baik, antara untuk dirok, membuat dirok, itu bahaya dalam diri istri. Maka Allah tutup ayat ini, wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah. Lihat takwa lagi di sini. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan ketahuilah bahwasannya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Apa yang ada di dalam hati kita, niatnya jelek, kadang ada seperti itu. Pada istri-istri kita ada dendam dan sebagainya. Istri kita juga ada seperti itu. Tapi Allah tahu apa yang terjadi atau segala sesuatu Allah mengetahui. Selanjutnya, jangan pernah lupakan kebaikan di antara kalian. Allah katakan ini dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Wala tansawul fadla bainakum. Dan janganlah kalian lupakan jasa di antara kalian. Subhanallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah mengetahui atau Maha melihat atas apa yang kalian kerjakan. Di sini, ini ayat ini sebelumnya apa? Menceritakan tentang apa? Istri yang dinikahi
tapi belum dijima gitu ya. Ini kan ada dua sikap bagi suami. Jadi boleh tuh maharnya kembalikan sebagiannya, tapi yang lebih baik apa? Dimaafkan, dia udah untuk istri aja. Ya, belum dijima, artinya belum sempat hubungan badan. Sampai situ aja, itu kan belum lama sebenarnya, seperti itu. Kalau secara urf itu belum lama nikahnya. Kata Allah, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan jasa-jasa di antara kalian. Kebaikan kita pada istri kita itu jangan dilupakan. Karena seringnya kita dari istri atau suami sering melupakan jasa-jasa di antara mereka. Setiap bulan berikan nafkah itu kebaikan, kadang lupa istri. Ingat juga istri yang selalu menyambut suaminya ketika pulang dari kerjaannya, itu kita lupakan. Istri yang merawat kita ketika sakit dilupakan begitu saja. Lalu ketika bercerai misalnya, itu dilupakan semuanya. Yang ada hanya keburukannya. Alhamdulillah. Makanya harus selalu kita ingat, wala tansawul fadla bainakum. Dan janganlah kalian lupakan keutamaan atau jasa-jasa yang kalian berbuat. Yang selanjutnya, nasihat Nabi SAW kepada suami. Sebaik-baik suami adalah yang paling baik kepada istrinya. Diriwayatkan dari istri beliau yaitu Aisyah, qala Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baik kalian, khairukum li ahlihi, yang paling baik kepada ahlinya. Ini maksudnya keluarganya, gitu ya. Tetapi kenapa sering diartikan atau bahkan para ulama itu memfokuskan hal ini kepada istrinya? Karena dalam bahasa Arab az-zawjah itu maknanya adalah al-ahl. Jika dikatakan hadihi ahli, ini adalah keluarga, maksudnya adalah hadihi zawjati, ini adalah istriku. Karena keluarga munculnya dari sini, dari mereka, dari istri-istri kita. Adanya anak-anak kita itu munculnya dari istri-istri kita. Maka Anda maksudkan di sini cerminan keluarga Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Cerminan bagaimana Rasulullah SAW kepada istrinya. Karena munculnya anak-anak kita dari mereka. Kalau kita bisa berbuat baik kepada mereka, insya Allah semuanya baik. Ketika didik kita bertakwa, kita didik mereka, istri-istri kita dengan ketakwaan juga, sehingga mereka bertakwa kepada Allah, insya Allah anaknya bertakwa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi walaupun dia ustaz, walaupun dia dai, tetapi dia itu tidak baik sama istrinya, dia memukul istrinya, berkata kasar, perkataan yang tidak pernah disebutkan kepada temannya sekalipun dia ucapkan kepada istrinya, maka itu bukan manusia yang terbaik. Bukan, bisa jadi dia adalah manusia yang terburuk. Karena Nabi SAW adalah seorang dai-nya para dai. Kata Nabi, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian untuk keluarga. Artinya apa? Sebaik-baik kalian kepada keluarga kalian, atau maksudnya di sini apa? Istri kalian. Akulah yang paling baik kepada istri-istri. Akulah yang paling dahulu memenuhi hak-hak mereka. Akulah yang paling dahulu mempergauli mereka dengan cara yang baik. Dan juga disebutkan di sini, wa idza mata sahibukum fad'u. Jika salah seorang dari teman kalian atau sahabat kalian meninggal, maka jangan bicarakan keburukan-keburukannya. Ini bisa diartikan juga jika di antara kita berpisah dengan istri kita meninggal, jangan bicarakan keburukan. Udah yang terlalu. Masing-masing manusia punya keburukan. Maka bagaimana diri kita itu bisa menutupi keburukan tersebut dan juga memperbaiki keburukan kita. Bisa terjadi. Nah, selanjutnya, bagaimana Rasulullah SAW bersama istrinya? Yang mau nanya, ada yang bisa memberikan sedikit gambaran untuk Abah? Bagaimana Rasulullah SAW bersama istrinya
bagaimana romantisnya, bagaimana ketika safar dan sebagainya. Karena nggak disebutkan semua di sini. Ya, ada yang bisa membantu anak? Ya, ada yang angkat tangan boleh. Bagaimana Rasulullah SAW bersama istri? Kalau Rasul mengajak jalan-jalan, apakah Rasul makan bareng? Maka yang pertama di sini, di antara sunnah Nabi SAW, kamu mencari nafkah. Ini kewajiban seorang suami, mencari nafkah. Nafkah dalam artian makanan, pakaian, dan apa yang dibutuhkan oleh istri-istri kita atau keluarga kita, itu wajib bagi para suami, para ayah. Lalu dengan nafkah itu kamu suapi istrimu. Jadi dengan nafkah yang kita cari sendiri, itu kita suapi istri kita ke mulutnya langsung. Ini sunnah Nabi. Nabi SAW bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan, sesungguhnya engkau tidak memberikan nafkah, tidaklah memberikan nafkah dengan sebuah nafkah, illa ujirta 'alaiha hatta luqmati tarfa'uha ila fi imrati, kecuali engkau akan diberikan ganjaran atas nafkah tersebut sampai satu suapan yang kamu kamu angkat. Tarfa ini bukan angkat ya, maksudnya kamu berikan kepada fi itu bibir ya, itu bibir kepada bibir istrimu. Artinya udah kita nyari nafkah itu dapat pahala sampai suapan yang kita berikan kepada istri kita itu dapat pahala lagi. Subhanallah. Jadi anak tanya di sini, sering suapi istrinya nggak Pak? Sering disuapi nggak? Awal-awal iya, sekarang udah enggak. Apa? Karena Rasulullah SAW walaupun umurnya udah 40 tahun ke atas tetap disuapi istrinya. Ada yang sering disuapi istrinya? Repot. Masya Allah. Ini sunnah Nabi. Jadi benar-benar disuapi. Dengan itu istri akan merasa, oh diperhatikan suami. Udah suami saya nyari nafkah luar biasa, waktunya tersita karena mencari nafkah tersebut, disuapi pula. Masya Allah. Apalagi makanan itu makanan kesukaan istrinya, diberikan langsung tanpa memasak, ya disuapi. Luar biasa. Insya Allah sakinah mawaddah itu akan didapatkan dengan cara seperti itu. Disebutkan dalam Al-Katsir, wa kana min akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu jami'ul busyra. Sungguhnya Nabi itu baik pergaulannya kepada istrinya, daimul bisyar, dan selalu bermuka cerah, membawa kebahagiaan, yudaibu ahlan, bermain-main bersama istrinya, wa yatalattafu bihim, dan senantiasa berlemah lembut kepada mereka, wa yuwassi'uhum nafaqatan, dan nafkahnya paling luas. Artinya enggak kikir sama istri. Ada suami yang kikir gitu ya. Rasulullah tidak seperti itu ya. Pengeluarin sedikit untuk istrinya, pengen makanan jajan diberikan, perhitungan yang sama keluarganya. Selanjutnya kata Ibnu Katsir, wa yudhahiku nisa'ah, dan beliau itu membuat istri-istrinya itu tertawa. Masya Allah. Jadi sunnah Nabi juga adalah membuat istri-istri kita tertawa. Jadi jangan serius mulu urusan kerja. Kita udah kerja lama, kita waktu kita lebih dari sepertiga dari waktu kita. Habis itu kerjaan itu kita bawa ke rumah. Artinya keluh kisah kita, keluh kesah kita bawa ke istri kita. Jangan seperti itu. Tetapi kita membuat istri kita tertawa setelah kita penat dari kerjaan. Jadi itu luar biasa efeknya. Buat tertawa, jangan serius-serius mulu sama istri. Ya, kalau membuat tertawa artinya Rasulullah SAW sering ngobrol atau tidak sama istrinya? Sering ngobrol. Gitu. Bahkan salah satu yang makruh di dalam Islam adalah begadang atau dia tidak tidur langsung setelah sholat isya. Ya. Tetapi ulama itu mengecualikan terhadap sesuatu. Di antaranya apa? Ketika seorang suami itu bermain-main atau dia ngobrol sama istrinya sampai larut malam, ini tidak mengapa.
mana itu mengandung manfaat yang begitu besar. Kenapa waktu malam tersebut? Karena anak-anak sudah pada tidur. Itu waktu istilah sekarang apa? Quantity time bersama istri-istri kita. Ya, maka jangan sampai nggak ada waktu sama istri kita. Kalaupun ada waktu di rumah sama gadget, lebih banyak sama gadget atau istri kita. Iya. Kalaupun ada di rumah tidur, kalaupun ada di rumah melakukan hal yang lain, jangan kasihan itu bukan mampu, tapi istri kita jangan. Selanjutnya, Rasulullah SAW tidak pernah memukul istri, tidak pernah memukul istrinya. Rawa Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Anas, qala ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun bi yadihi. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya. Ya. Jadi Rasulullah tidak pernah memukul seseorang sama sekali, termasuk keluarganya. Wala imra'atan wala khadimah. Tidak pula seorang wanita, maksudnya adalah istrinya, dan tidak pula pelayannya, artinya budak pelayannya. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali ia memukul di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah SAW sifatnya lembut atau tidak? Tidak pernah memukul. Walaupun di dalam syariat, ya, itu kan dibolehkan untuk memukul ya. Dalam syariat, jika anak kita misalnya disuruh sholat, kita perintahkan umur 7 tahun, di setelah umur 10 tahun dia tidak sholat, bahkan sama orang tuanya, boleh kita pukul dengan pukulan yang mendidik, tidak membuat luka dalam tubuh mereka. Tetapi Rasulullah tidak pernah seperti itu. Ya, ini dikatakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa? Adiknya Rasulullah SAW. Artinya seseorang yang selalu ikut bersama Rasulullah, mengetahui betul bagaimana Rasulullah SAW. Kalau misalnya kita ingin harmonis dengan keluarga kita, maka jangan pernah pukul istri kita. Tapi masalahnya sepele. Kita misalnya capek, istri kita capek karena urusan di rumah misalnya, atau dulu sama-sama kerja, sama-sama capek, maka jangan sampai emosi kita atau emosi dirinya membuat kita memukul istri kita. Kalau kita pukul akan patah semua. Ingat, pukulan tersebut itu akan membuat terngiang-ngiang di dalam istri kita. Karena ya, ini bisa dicek sendiri ya, dan dibenarkan. Istri kita lebih ingat kesalahan kita atau kebaikan kita? Benar atau tidak? Kadang kita udah lupa nih, istri kita tak. Ketika awal nikah kita punya kesalahan, misalnya ngomongnya nadanya tinggi gitu ya. Diingat gak? Coba kesalahannya apa aja? Ini emang iya gitu. Ya itu paling tahu. Karena sifat istri atau sifat perempuan itu kata Nabi SAW apa? Punya sifat kufur yang lebih besar dibandingkan para lelaki. Makanya yang membuat para wanita itu banyak masuk neraka apa? Dia kufur terhadap para suaminya. Dia gampang lupa terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh suaminya. Maka jangan sampai kita memukul yang sehingga terngiang-ngiang di dalam pikirannya. Selanjutnya, nasihat Nabi SAW, jangan kamu membencinya karena satu kesalahan saja. Ya. Kata Nabi SAW, la yafraku, maksudnya la yabghadu mu'minun mu'minah. Jangan seorang mukmin itu benci terhadap seorang mukminah, perempuan. Jadi kita mukmin, suami dan juga istri kita adalah mukminah. In kariha minha khuluqan, jika kamu benci darinya, dari istri kita, akhlak ya, ada akhlak yang kita benci pastinya dari istri kita. Kita tahu ya, misalnya suka tidur, kita benci akhlaknya. Misalnya tidak melayani suami dengan baik, kita benci. Radiya minha akhlak, akan tapi kamu pasti ridho terhadap yang lain. Oh, dia baik sama anak kita. Oh, dia ketika sakit selalu melayani kita. Ada akhlak yang lain yang kita pasti senang. Ya. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya la yu'adil mu'minul mu'minata azawjatihi mathalan. Jadi jangan sampai ya, seorang mukmin dan mukminah itu melampaui batas. Ya, seperti contohnya mukminah di sini adalah istri.
La yu'adiha wa yabghadha idza ra'a minha ma yakrahu min al-akhlaq. Tidak dia berlebihan dan juga membencinya ketika ia melihat dari istrinya itu sesuatu yang ia benci dari akhlak-akhlaknya. Akhlaknya banyak, tapi ada kita benci. Wa dzalika li anna al-insana yajibu 'alaihi al-qiyam bil 'adl. Demikian itu karena manusia wajib baginya untuk adil. Wa an yura'iya al-mu'amilu lahu bima taqtadihi halah. Dan juga selalu memperhatikan orang yang bermuamalah dengan dirinya sesuai dengan kondisi yang ada. Karena bisa jadi apa yang dibenci oleh teman kita terhadap istri itu berbeda dengan kita. Karena kondisi keluarga masing-masing itu berbeda, gitu ya. Nah, kemarin dengar dari stafku, nggak tahu boleh diceritakan atau tidak. Beliau terbiasa bangun jam 3, di situ ya udah ngepel, beres-beres jam 3 pagi. Kalau anak nggak kayak gitu, ya beda lagi ya ceritanya. Karena masing-masing kondisi keluarga berbeda. Yang kita tuntut istri orang lain, kita dengar dari teman kita itu kepada istri kita itu apa sih berbeda? Wal adlu an yuwazina baina sayyiati wal hasanat. Dan adil itu kamu wazana, kamu menimbang-nimbang di antara keburukannya dan juga kebaikannya. Wa yadhuru ayyuhuma aktsar wa ayyuhuma a'dham waqa'a. Dan kamu memperhatikan di antara kebaikan dan keburukan tersebut yang paling banyak yang mana, yang paling besar yang mana. Fayadlibu makana aktsaru wa makana asyaddu ta'tsira. Maka akan mendominasi apa yang paling banyak dan apa yang paling besar dampaknya kepada diri kita. Yang mana yang paling banyak? Coba Anda tanya. Yang mana yang paling banyak yang kita sukai atau tidak dari istri kita? Bisa diingat tuh, apa yang kita sukai nggak? Bisa ya? Insyaallah, karena kita juga lupa gitu. Kita juga sering melupakan jasa-jasa istri kita. Coba ingat-ingat apa? Anda pasti yakin, insya Allah, ya mayoritas di sini atau semua di sini bahkan itu pasti yang diridhoi itu jauh lebih baik dibandingkan yang tidak diridhoi, yang dibenci. Maka apa sifat kita? Kita membencinya atau mencintainya? Mencintai tentunya, karena memilih yang mayoritasnya. Hadza huwal adl, dan ini adalah keadilan. Ya, sifat adil kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Yang selanjutnya, Nabi SAW, ini mungkin kita sering juga kalinya, pun pernah dihajar atau didiamkan oleh para istrinya. Maksud hajar ada yang tahu? Hajar itu nggak diajak ngomong. Misalnya kita ada buat masalah sama istri kita gitu. Ya, kadang kita menganggap itu bukan masalah, tapi menurut istri itu masalah. Karena perbedaan antar pemahaman istri, ini kan perbedaan fisik ada, perbedaan psikologis ada, perbedaan cara pandang ada. Ini memang nyatukannya agak susah. Karena anak sering membaca sebuah kitab dari dokter psikologi dari Mesir, namanya At-Tafahum Az-Zawjiyah atau At-Tafahum Bainal Alaq Az-Zawjiyah. Jadi saling memahami itu seperti apa? Bisa dibeli kitabnya. Ya. Anda beli ketika Anda pengen beli kitab di Al-Wadi ya, di Jakarta Timur. Oh, ada buku bagus nih sebelum nikah Anda beli. Sampai sekarang itu relate banget sesuai dengan keseharian kita. Nabi pernah didiamkan oleh para istrinya. Sekarang Anda tanya, pernah didiamkan nggak? Ini Anda diceritakan sama nenek anak pribadi. Dia masih hidup, umurnya nggak tahu panjang umur. Ini kebalikannya, suaminya. Ini kan nenek anak itu punya usaha furnitur. Furnitur zaman dulu itu biasa menawarkan barang-barangnya ke institusi seperti BUMN dan sebagainya, rumah sakit. Nah, kakek anak nggak setuju seperti itu karena akan bertemu dengan lawan jenis dan kakek anak termasuk yang cemburuan.
Jadi ketika cemburu itu bisa 3 hari nggak ngomong, 3 hari nggak ngomong. Luar biasa itu gimana? Perasaan yang luar biasa. 3 hari nggak ngomong. Sekarang paling lama dihajar sampai kapan? Sehari ada nggak? Sehari ada? Itu udah lama banget atau paling sebentar? Hah? Paling sebentar atau paling lama? Paling sebentar, Masya Allah. Seminggu. Udah tolak itu. Ya. Di sini ada sebuah kisah. Ini sebenarnya hadisnya panjang. Dari Bukhari, nomor hadis 2288. Diceritakan oleh Umar bin Al-Khattab, kami adalah kaum Quraisy, maksudnya kaum Muhajirin, yang bisa meneduhkan para istri. Artinya para suami itu di atas istri. Kalau misalnya istrinya ngomong pasti di bawah nada suami. Luhur, adem. Itu kaum Quraisy seperti itu. Hingga ketika kami mendatangi kaum Ansar, berada di mana? Di Madinah. Ternyata mereka adalah sebuah kaum yang ditundukkan oleh istri-istri mereka. Artinya suami takut istri. Sekarang kita mana? Kaum Quraisy atau kaum Ansar? Nah, kadang-kadang kaum Quraisy, kadang-kadang kaum Ansar, gitu ya. Lalu istri-istri kami segera saja meniru kebiasaan wanita Ansar tersebut. Wow, itu kan bergaul tuh antara istri-istri mereka dari kaum Muhajirin dan juga istri-istri dari kaum Ansar. Jadi sifatnya pun ikutin istri-istrinya. Suatu hari aku menasihati istriku, tapi dia membantahku. Kamu harusnya nggak seperti ini. Apa? Gitu. Nah, dibantah. Itu kan nggak enak ya kita ya. Menasihati, niatnya kebaikan gimana istri kita. Dan aku larang dia membantahku. Jangan kamu bantah, ini suami. Itu kita ingatkan. Tapi dia berkata, ini bantah lagi, luar biasa. Kenapa kau melarang aku membantah? Kenapa? Gitu. Katanya gini kan, wanita itu kalau disuruh sesuatu malah balik bertanya. Kita bertanya tapi malah balik bertanya. Bukan jawab kan? Kamu udah makan belum? Jawabannya apa? Emang kamu udah makan? Gitu. Ya, ini seperti ini ya. Diperintahkan. Aku larang dia untuk membantahku, tapi dia berkata apa? Istrinya, kenapa kau melarang aku membantah? Kenapa dilarang? Emang nggak boleh? Ini istri-istri kaum Ansar juga seperti ini, emang nggak boleh? Demi Allah, kata dirinya, luar biasa ini. Dia istrinya pintar, ya pintar berhujjah. Demi Allah sesungguhnya hari ini istri-istri Nabi SAW telah membantah beliau, nanti menghajar beliau, juga membantah. Bahkan seorang dari mereka tidak berbicara kepada beliau hingga malam hari. Jadi yang paling sabar sama istrinya siapa? Kita Muhammad SAW. Jangan kita bayangkan bahwasanya keluarga Nabi keluarga yang tidak pernah ada masalah. Masalah ada? Pasti ada. Apa yang terjadi dalam keluarga kita itu terjadi juga pada keluarga Nabi SAW. Tapi bedanya apa? Nabi SAW bisa mengobati dengan cara yang tepat. Kalau kita mungkin mengobati dengan cara yang salah. Nah, seharusnya mungkin kita cuma tambal gitu ya. Tapi kita patahkan, kita ganti. Gitu. Tapi yang kita butuhkan misalnya yang kita tambal saja, yang mengobati kita tambal saja. Dan Nabi SAW paling pandai berkaitan dengan istri tersebut. Maka bersabar ya. Anak nasihati kepada abah semua ya, kepada para bapak-bapak sabar sama istri. Nanti insya Allah sama anak-anaknya pun bisa betul. Insya Allah. Ya. Coba bayangkan, yang paling berpengaruh ketika kita membentak istri kita, bahkan memukul istri kita siapa? Itu anaknya ketakutan nggak? Takutan ya. Masih nangis ya, apalagi anak-anaknya masih kecil. Kalau mereka sudah berumur, artinya sudah remaja, pasti mereka juga terbayang itu gimana ini, saling angkat suaranya dan sebagainya. Ini akan menjadi aib ya. Namanya anak, ini kadang cerita nih, apa yang ada di dalam rumah itu bisa cerita kepada keluarga. Maka tambah besar yang mungkin tidak harapkan terhadap perbuatan tersebut.
Kalaupun kita ingin agak selek sama istri kita, udah cukup di kamar. Udah selesaikan di kamar, jangan udah selesaikan di luar itu. Karena kalau udah sampai ke anak kita, nanti ceritanya beda. Selanjutnya, Rasulullah SAW adalah dokter bagi keluarganya. Ya. Maksudnya apa? Di sini Aisyah bercerita. Jadi kalau berkaitan dengan keluarga Rasulullah, siapa yang banyak bercerita? Aisyah luar biasa. Kenapa Rasulullah SAW paling senang sama Aisyah? Karena paling itu melayani Rasulullah SAW. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi. Bahwasanya Rasulullah ketika sakit salah seorang dari istrinya, dari keluarganya, nafatha alaihi bil muawwidah. Maka beliau meniupkan dengan muawwidah. Maksudnya muawwidah apa? Surat-surat perlindungan. Di antaranya apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, diruqyah sama Rasulullah SAW. Sekarang anak tanya, menikah udah puluhan tahun, benar Pak? Puluhan tahun? Pernah nggak tuh diruqyah istri kita? Sering, masya Allah, yang luar biasa ya. Kenapa? Masya Allah. Udah paham ya? Jadi Rasulullah SAW itu benar-benar mengobati istri. Kalau istri kita sakit, diantarkan sama kita. Kok kita bisa cuti aja, nggak apa-apa. Karena kapan lagi? Kalau itu terakhir hidupnya, kita bisa berada di akhir dari ampunan. Kita bisa ada akhir hidup luar biasa itu. Contohnya misalnya ketika seorang istri melahirkan juga, kalau bisa seorang suami ada di posisi tersebut. Karena itu selalu ingat atau tidak nanti karena kebersamaan ini termasuk dalam mengobati ini atau mengantarkan mereka berobat, ini selalu yang akan diingat oleh istri-istri kita. Ketika mereka lemah, lalu kita ada untuk membantu mereka, itu masih luar biasa hasil akan menambah kecintaan kepada istri kita dengan berlipat ganda. Seperti kita lagi sakit, contohnya demam. Katanya seorang laki-laki kalau demam itu luar biasa ya, katanya gitu ya. Kita nggak tahu katanya aja. Kita senang nggak dilayani oleh istri kita? Senang nggak? Senang, bahagia, luar biasa, disuapi, bisa diberikan obat, dipijiti, luar biasa, pokoknya bahagia. Ini wanita yang saya paling cintai pada saat ini, dan tidak ada wanita yang paling cantik sedikit pun kecuali diri. Tapi kan suasana hati baru-baru, sekarang udah sehat gitu. Kalau rumah lihat sana sini, jadi tapi jangan sampai itu nggak ada sama sekali ya. Kita harus menjadi dokter atau seseorang yang selalu membantunya ketika dia membutuhkan. Wafi riwayatin at-Tabrani, dan di sebuah riwayat wafi riwayatin at-Tabrani, dan riwayat Tabrani dikatakan min ahli baiti, dari penghuni rumahnya. Jadi keluarganya semuanya diobati oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, Rasulullah SAW itu pintar memuji istrinya. Karena ada istri yang tidak senang dipuji, gak mungkin. Ya. Dipanggil sayang senang atau tidak? Senang. Misalnya istri kan sering memanggil kita dipancing biasanya kan, panggil sayang. Terus kita nggak jawab biasa aja gitu, marah nggak? Maka Rasulullah itu sering memuji istrinya. Disebutkan oleh Abu Musa, maksudnya Rasulullah SAW pernah memuji istrinya Aisyah. Kamu minar rijali katsir, yang sempurna dari laki-laki itu banyak, yang para nabi banyak dari para laki-laki. Walam yakmul minan nisa'i illa Asiyah imra'ati Fir'aun, dan tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali Asiyah istrinya Fir'aun, itu yang sempurna. Wa Maryam bintu Imran, dan Maryam anaknya Imran. Wa inna fadla Aisyah 'ala nisa,
sungguhnya keutamaan Aisyah di atas para perempuan yang lainnya, kafadlul zaridi ala sa'ir ta'am, seperti keutamaan atau kelebihan zarid di atas makanan yang lainnya. Maksud zarid di sini apa? Sejenis makanan yang terbuat dari daging dan roti yang dibuat bubur dan tepung. Ini makanan Arab yang disukai oleh mereka. Ya. Maka itu ya dibandingkan yang lainnya, maka Aisyah adalah wanita yang paling utama di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita katakan kepada istri kita, kamu adalah wanita yang paling cantik, apa jawabannya? Diuji kan? Emang benar? Ini jangan-jangan harus habis melakukan sesuatu ya. Soalnya kita jangan memuji. Kalau saling memuji, apakah akan ditanya seperti itu? Enggak akan. Tapi mungkin juga seperti itu ditanya. Terus kalau kita jawab misalnya, enggak kok, enggak. Jangan bohong nih. Biasanya jawabannya apa? Sebenarnya ini wanita itu butuh benar-benar dikonfirmasi ya. Artinya, ini buktinya kasih yang merah-merah misalnya. Harus ditambah lagi gitu ya. Tapi masih senang ya. Walaupun responnya seperti itu, pasti di dalam hatinya itu berbeda, masih senang. Ya. Sebagaimana tidak suka dicela, ya. Tidak suka suami bernada tinggi, maka istri itu suka suaminya dalam lembut kepadanya dan juga memuji. Yang selanjutnya, nasihat Nabi SAW itu romantis dalam keluarga. Ya. Nabi SAW adalah orang yang paling romantis pada istri. Diriwayatkan lagi dari Aisyah, kuntu asyrabu wa ana haid. Aku minum, aku sedang haid. Ya, artinya sedang tidak bisa berhubungan badan juga dengan Rasulullah SAW, dibatasi ya. Summa unawiluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadawfahu ala mawdi fiyya fayashrab. Kemudian Nabi SAW mengambil gelasku. Habis itu beliau menaruh bibirnya di atas tempat bibirku lalu dia meminumnya. Artinya misalnya istri kita lagi minum ya, kita tahu bagian sini mau minum, Rasulullah ambil, ya, kita ambil, lalu kita minum di bekas bagian tersebut. Ini luar biasa. Sampai Aisyah ingat ini terbekas dalam diri Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ini kan minum, makannya gimana? Wa ta'arraqul araq. Lalu aku makan, ya makan araq itu apa? Ta'kul minal adhamil ladzi alaihi laham. Jadi makan tulang, di situ ada dagingnya, kayak iga gitu ya, iga. Ya tulang tapi ada dagingnya. Wa na'id. Ketika itu aku sedang hamil. Summa unawiluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadawfahu ala mawdi'i fiyya. Lalu Nabi SAW mengambil araq tersebut lalu meletakkan bibirnya di atas tempat bibirku memakan daging tersebut. Masya Allah. Pernah seperti ini Pak? Insya Allah ya. Jadi kalau kita minum gitu, terus kita merasa jijik minum istri kita, jangan sampai. Berarti kita udah jauh banget ya. Jarak kita dengan istri kita sudah jauh. Tapi kalau bisa bukan hanya tidak jijik gitu ya. Kita tahu tempat istri kita minumnya di mana, di depan mukanya kita apa? Kita minum di bekas bibirnya tersebut. Luar biasa. Apalagi sedang sedang sensitif, masih berbekas sekali. Apa yang dilakukan oleh seorang suami berupa perbuatan atau sikap-sikap yang romantis ketika sedang hamil itu lebih dibutuhkan di luar karena ketika hamil itu benar-benar seorang istri itu sensitif, ya. Maka sesuatu yang sensitif harus yang dibuat dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang buruk. Selanjutnya, nasihat Nabi SAW adalah beliau menasihati kita untuk kalaupun ingin memberikan nasihat kepada istri kita dengan lemah lembut. Diriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW fi hijjah atau fi hajjatil wada. Bahwasannya Rasulullah SAW di dalam haji wada, perpisahannya Rasul SAW, di tahun perpisahannya Rasul, beliau berwasiat
ala wastausu bin nisa'i khaira. Ketahuilah, nasihati istri-istri kalian dengan kebaikan, dengan cara yang baik. Fa inna hunna awadun 'indakum. Karena sesungguhnya mereka itu tawanan di sisi kalian. Al-awad maknanya ada al-asir, itu tawanan. Jadi tawanan itu biasanya didapatkan ketika apa? Ketika berperang, dijadikan budak. Maka Rasulullah SAW memperumpamakan istri kita sebagai budak kita. Yang dimana istri kita harus taat kepada suami. Kalau tidak taat lagi kepada suami, namanya apa? Nujus. Selanjutnya, istri kita nggak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Itu seperti budak atau tidak? Seperti budak. Maka udah seperti itu kita batasi, jangan kita berikan yang sulit lagi dengan memarahinya dan sebagainya, dengan menasihati dengan tidak cara lemah. Yang terakhir, insya Allah anak-anak tidak tuntaskan semuanya, biar bisa tanya jawab setelahnya. Nabi SAW membantu pekerjaan rumah istrinya. Disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah lagi di sini. Ketika ditanya, amma kana sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya? Gimana Rasulullah di rumahnya? Qalat, maka Aisyah itu memberitahukan, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Bahwasanya Rasulullah itu senantiasa atau ketika di rumahnya itu mengerjakan pekerjaan istrinya. Ta'ni khidmati ahli baiti, itu melayani penghuni rumahnya. Faida hadaratis salatu kharaja ila shalah. Ketika datang waktu sholat, artinya ketika azan, maka beliau keluar untuk sholat. Jadi sebelum sholat, sebelum azan, beliau berada di rumahnya. Apa yang beliau lakukan? Kerja? Enggak. Yang beliau lakukan adalah membantu istrinya. Kalau kita cuci piring itu luar biasa, ya. Itu sebuah kebaikan. Cintai oleh istri kita tidak? Cintai, luar biasa. Mesti membekas kita ngepel, di situ kita mencuci baju. Lalu istri ngapain? Jaga anak. Karena gantian aja. Kalau weekend ada waktu mungkin 1 jam kita gunakan untuk membantu istri. Wa an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha su'ila, dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha ditanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baiti. Bagaimana Rasulullah SAW itu beramal, apa yang ia lakukan di rumahnya? Maka Aisyah berkata, kana yuhayyidu thawba. Rasulullah SAW itu menjahit pakaiannya sendiri. Menjahit sendiri Rasulullah. Beliau pintar menjahit. Wa yusifu na'lah, dan beliau membenarkan tali sandalnya sendiri. Wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim, dan beliau berbuat atau melakukan apa yang biasa dilakukan oleh para lelaki di dalam rumah. Luar biasa pemimpin negara. Rasulullah SAW adalah nabi terakhir yang diutus kepada juga manusia pada alam semesta ini. Tapi Rasulullah SAW ketika ada di rumahnya itu sama seperti kita, membantu istrinya. Waqala ma kana illa basyaran minal bashar. Dan beliau berkata, yaitu Aisyah, tidaklah Rasulullah itu seperti manusia dari manusia yang lain. Kana yufri thawba. Beliau juga yufri, membenarkan dirinya sendiri. Wa yahlibu syata, dan beliau memeras dari kambingnya sendiri untuk susu, yang memeras susu kambingnya sendiri. Wa yakhudhu nafsa, dan beliau berkhidmat untuk dirinya sendiri. Ya. Mungkin istilahnya ya, kalau misalnya bagi kita belum setrika, kita setrika sendiri. Itu Rasulullah seperti itu, sangat memahami bagaimana istrinya. Ya. Akhirnya cukup. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik senantiasa kita bermuamalah dengan baik kepada istri kita dengan harapannya
insya Allah anak-anak kita pun demikian. Karena yang sering didapati adalah ketika seorang suami tidak baik kepada istrinya atau istri yang tidak baik kepada suaminya, anaknya bermasalah atau tidak? Pasti. Sekarang Nabi Lut atau Nabi Nuh, ya, istrinya membangkang, anaknya aneh membangkang, aneh tidak. Kalau dua-duanya baik, insya Allah anaknya baik. Tapi kalau ada dari salah satunya yang tidak baik, tinggal anak yang ikut. Ini ikut ke ibunya atau ke ayah. Maka kita tidak ingin seperti ini. Ada pemisahan. Kamu ikut visi-visi ayah atau visi-visi ibu. Ikut apa yang diajarkan oleh ayah atau ikut apa yang diajarkan oleh ibu. Kalau bisa, kita itu sebagaikan satu tubuh. Ketika kita mendidik anak kita dengan cara yang sama, ada berbeda karakter saja. Tapi kalau berbeda dalam hal visi-visi, sesuatu yang akan membuat anak bingung, akan membuat pendidikan itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Terima kasih kepada Ustaz Yusuf atas sampaian yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi manfaat bagi kita semua. Allah amin. Baik, kita buka sesi tanya jawab kepada Allah yang bertanya. Silakan. Ya, ada yang ingin bertanya? Perlu penjelasan sepertinya gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Ada kurang lebih seperti yang saya tadi, yang antaranya adalah memberikan keceriaan dalam rumah tangga untuk anak dan istri yang sebetulnya. Yang menjadi pertanyaan adalah sebatas mana sebuah keceriaan itu yang masih sebatas syariat yang kita berikan kepada istri. Maksudnya plus minusnya atau berlebihan atau tidak. Apakah setiap apa yang diminta oleh anak dan istri kita, karena jujur sampai hari ini kita kadang mengalami di mana para istri kita menjadi korban-korban dunia maya, belanja yang tidak penting dengan istri itu. Ya kita sebagai suami sadar ya, apakah ketika setiap yang diinginkan oleh anak istri kita itu harus kita penuhi seperti itu, sehingga jika iya atau tidaknya mungkin bisa dikatakan hal-hal yang paling penting kepada hal yang paling penting, apa yang penting tidak perlu seperti itu, supaya kita tidak terjatuh kepada mungkin di antara kita secara materi dunia itu tidak ada masalah, tapi bagaimana syariat membatasi sehingga kita tidak terjatuh kepada orang-orang yang berlebihan ataupun terjatuh kepada kemudian seperti itu. Insyaallah secara pendidikan insyaallah kita paham di pendidikan kita tidak terlalu berlebihan, tapi secara pribadi masih ada di antara kaum muslimin khususnya, dan kita tidak kadang demi dalam pendidikan demi membahagiakan anak-anak sejarahnya loss control ataupun yang lainnya, sehingga banyak harta benda atau hal-hal yang terkait dengan materi dengan tujuannya baik membahagiakan atau menceritakan mereka, namun ternyata seluruhnya sia-sia. Mungkin barangkali bisa disampaikan sebatas apa yang perlu kita memberikan keceriaan untuk kebahagiaan untuk mereka. Terima kasih Ustaz. Apa yang bertanya? Mungkin bisa dibuka Ustaz halaman 24 Ustaz. Ini halaman setelahnya sebenarnya belum saya jelaskan. Bisa. Ya. Di sini istri-istri Rasulullah SAW sebelum menjawab ini mukaddimahnya. Istri-istri Rasulullah SAW pernah
bersepakat berkeluh kesah karena perkara rezeki kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tahu kisah ini? Disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Ayat ini turun untuk mereka penetapan Nabi SAW dengan istri-istri mereka seluruhnya. Karena ketika Nabi Muhammad SAW menjadi suami, menjadi nabi, itu dalam mencari rezeki itu tidak maksimal, sehingga membeli rezeki dengan rezeki yang terbatas. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya Nabi SAW diceritakan oleh istrinya Aisyah itu di dalam dapur tidak pernah ngepul, artinya tidak pernah masak di dalam dapur selama 3 bulan masa bulan satu. Itu benar-benar susah keluarga Nabi SAW. Sampai dimakan, ditanya oleh Urwah kepada Aisyah bibinya, aku hanya memakan atau kami hanya memakan air dan kurma saja. Artinya romantisme dalam rumah tangga itu bukan dengan cara memberikan apa yang kita mau kepada anak dan istri kita. Kadang-kadang kita berikan, kadang-kadang tidak kita berikan. Kalau kita tahu ini bukan membahagiakan mereka, hanya nafsu sesaat yang kita berikan. Apalagi nanti jatuhnya kepada maksiat. Contoh misalnya, kalau istri kita lebih baik di rumah tidak pasang wifi, gitu. Karena nanti akan buka Facebook, curhat dengan istri-istri yang jelek, misalnya. Itu kan banyak tuh cerita-cerita yang jelas. Jangan pasang, gitu. Karena itu yang terbaik bagi kebahagiaan kita dan juga istri-istri kita. Kalau kita memantau bagi anak-anak kita yang terbaik tidak pegang HP, jangan kita berikan HP. Kalau kita sayang kepada mereka, kita ingin membuat keluarga kita bahagia, tidak kita berikan. Jadi kita sudut pandang kita bukan yang sekarang, tapi nanti ke depan. Contoh, sepakat ya para pakar pendidikan baik dalam psikologi atau dalam agama, anak-anak itu tidak perlu diberikan handphone. Efeknya gimana? Mereka akan fokus terhadap pendidikan dari orang tua mereka. Betul? Anda pernah seperti ini, anak-anak umur 3 tahun sekarang. Dulu kadang masih diberikan HP. Karena kan memberikan HP mudah gitu. Kalau anak nangis diberikan HP. Atau anak nggak mau makan diberikan HP. Efeknya apa? Dia akan ketergantungan terhadap HP tersebut. Bahkan ketika misalnya anak pulang ke rumah, tuh kalau ada HP itu berbahagia nggak anak kita? Sadar nggak? Akan sadar. Kita stop sama sekali. Kita sediakan ini ada latihan-latihan mereka mewarnai. Nggak pegang HP sama sekali. Nggak ada screen time sama sekali. Istri Anda juga jarang pegang HP kalau misalnya lagi sama anak-anak. Apa yang perubahan? Perubahannya apa? Ketika bangun tidur itu yang disapa siapa? Ayah dan ibu. Assalamualaikum. Barusan tadi anak lagi nyusun ini, anak Quran. Anak lagi di rumah sebelah. Itu cuma ya satu rumah anak. Ke rumah sebelah ini anak pakai untuk ngajar kan, untuk nyusun sesuatu urusan kerja, termasuk nyusun ini. Anak-anak bangun. Assalamualaikum. Jadi kita senang aja luar biasa. Tapi kalau sibuknya HP, itu ketika bangun HP yang dipegang nonton. Kita tahu terhadap hal tersebut. Jadi membahagiakan anak dan istri kita bukan memberikan apa yang mereka semua berhak. Nah untuk perkara ini, bahwasanya Rasulullah SAW pernah itu benar-benar kesel sama istrinya semua. Gitu. Karena mereka bersepakat berkeluh kesah atas rezeki yang diberikan Rasulullah itu kurang. Sehingga Rasulullah sampai kesal itu mengasihkan diri berapa hari? 30 hari atau 1 bulan. Karena bulan tersebut itu 29 hari. Maka beliau mengasingkan diri selama 29 hari tidak berbicara kepada istri. Sampai Allah tetapkan perihal istri-istri mereka seperti apa. Ini hadis siapa yang diceritakan? Karena baca dalam kitabnya An-Nasai, Imam An-Nasai. Asbabun nuzul ayat ini. Maka sampai datang ayat ini, ya ayuhan nabi qul azwajika, wahai nabi katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan juga perhiasan, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Maka marilah ke sini, aku akan berikan semuanya. Mut'ah itu kenikmatan-kenikmatan, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Subhanallah. Allah akan berikan nanti, tapi harus diceraikan oleh Nabi SAW. Karena Allah dari istri-istri Nabi kita kepada dunia. Mereka bahagia
bahagia, tapi bahagia itu bukan karena dunia yang berlimpah diberikan kepada mereka, karena kebahagiaan yang Allah berikan atas dasar takwa dan juga ini. Lalu batasannya sampai mana? Keluarga kita atau kita yang paling tahu tentang keluarga kita. Karena kondisinya itu kadang berbeda. Kalau kita tahu ini nanti ujungnya ke israf. Israf itu membeli sesuatu yang bukan kebutuhannya. Contoh misalnya disebutkan di sebuah riwayat. Jadi kalau ada dua kasur gitu ya, yang satu kasur untuk suami dan istrinya, yang satu kasur untuk istri dan anak-anaknya. Ini diceritakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang ketiga itu, kalau ada yang ketiga, itu kasur untuk syaitan, karena tidak dibutuhkan. Karena kalau tidak dibutuhkan, itu siapa yang tidur? Syaitan yang akan tidur di kasur tersebut. Dan itu adalah iswa. Membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh kita dan juga keluarga kita. Maka kalau kita tahu ini adalah bentuk pemborosan, kita mau berikan syahwat kepada mereka senang-senang begitu saja, lalu yang akan menjadi biror juga bahaya untuk mereka nantinya. Maka jangan kita beri, tapi dengan cara yang baik. Kita nego lah, bukan keras-keras juga. Ya ini aja belum dipakai, kok udah beli lagi? Kan kita tahu kita harus bayaran. Ini mau beli ini atau bayaran dulu? Kita tahu ada kebutuhan yang lain, kewajiban yang lain. Tapi ini kan tidak terlalu urgent. Apakah perlu yang seperti ini? Kan yang lebih baik kita bersedekah misalnya. Itu diajak seperti itu. Insya Allah kalau terbiasa kita hiwar, bisa kita berdiskusi dengan istri kita dari mana. Insya Allah ada jalan tengahnya. Insya Allah ada jalan tengah. Tapi pada intinya, bukan kebahagiaan keluarga itu memberikan apa yang anak kita mau, bukan. Termasuk kebahagiaan yang Allah berikan kepada diri kita, memberikan apa yang kita mau. Termasuk kebahagiaan Nabi Yusuf alaihissalam. Kebahagiaan dengan cara apa? Tidak memberikan apa yang dia mau. Di penjara, diasing oleh keluarganya. Ternyata kebahagiaan dengan cara seperti itu. Maka kita harus lebih paham terhadap diri mereka. Dan termasuk karakter istri kita juga harus paham. Boleh dibuka Ustaz? Ada lagi Ustaz sebelumnya? Lagi Ustaz? Nabi SAW memahami karakter istri. Ini sangat paham. Sekarang gini, kalau misalnya Nabi SAW itu melihat Aisyah sedang marah gimana? Beliau memperhatikan apa ya? Ada yang tahu di sini? Beliau sedang senang sama dirinya atau sedang marah? Tahu dari mana? Kalau sedang marah, bilang begini, la warabbi Ibrahim, tidak demi Rabbnya Ibrahim. Bilang ini bukan warabbi Muhammad, bukan. Qalat kuntu aja. Maka kata benar begitu, wahai Rasul. Jadi Rasul ketika ditanya, aku tahu wahai Aisyah, ketika kamu sedang marah, kamu seperti apa? Aku tahu karaktermu. Kalau kamu marah kan gini, la warabbi Muhammad. Ketika aku tanya, tidak demi Rabbnya Ibrahim. Qala warabbi Ibrahim. Qalat kuntu aja. Ya, benar wahai Rasul. Kamu tahu ya. Habis itu ketika Aisyah itu ridho terhadap suaminya, terhadap Rasulullah, maka jawabannya apa? Bala warabbi Muhammad. Tentu saja wahai Rabbnya Muhammad. Dikatakan di sini lastu hajurun illasma. Aku tidak menghajar, tidak meninggalkan, tidak memusuhi kecuali nama Musa. Tetap aja ada perselisihan di sini. Situ nama Muhammad, nama Ibrahim, ya seperti itu. Tapi Nabi SAW sangat paham berkaitan karakter istri. Kalau kita paham, insya Allah bisa membantu kita dalam memilih ini apa yang baik untuk keluarga. Dan tentunya kita tahu yang baik bagi keluarga kita, insya Allah bisa membahagiakan diri baik. Ada lagi? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait jika itu dalam rumah tangga itu ada faktor internal eksternal. Jadi kalau yang sekarang itu faktor eksternal itu misalkan dengan mudahnya kita
memakai teknologi berdampak pada perilaku itu. Misalkan semua produk itu bisa dibeli dari HP. Itu yang sudah terjadi itu dua. Pertama, mungkin karena banyak memilih di HP, jadi mana di HP itu. Yang kedua, ketika kaki datang, itu kan nggak ada waktu. Karena malam, kadang lagi mau sholat, apa. Nah, bagaimana menyikapi itu? Karena itu kan bukan faktor dari dalam, tapi karena faktor eksternal, kemudian kita menginstal faktor tersebut sehingga kita berdampak. Ya, seperti itu. Ini jadi cobaan semua suami atau sebagian suami. Jadi kadang saya sering menasihati jangan sering belanja online, karena si terpakainya ini sering nggak pas itu datangnya itu. Kalau sholat, kadang mandi, malam, gitu kan. Kadang mereka juga kan tidak bersopan santun. Nah, jadi memang faktor teknologi ini yang harus kita lebih bijak itu. Gimana sih? Ya, jadi benar ya, faktor teknologi ini. Jadi sesuatu yang dahulu tidak ada di rumah kita itu bisa ada di rumah kita. Sekarang gini, ketika istri itu dibiarkan dengan media sosial, dia mendengarkan cerita-cerita buruk tentang suaminya, tentang suami orang lain, itu berdampak nggak kepada suaminya? Ternyata laki-laki pada seperti ini semuanya. Padahal kan itu yang buruknya saja diceritakan. Tetapi banyak suami-suami yang baik tidak diceritakan. Itu bisa masuk rumah, bisa masuk rumah. Yang pertama dilihat suami siapa? Sampai dia ini. Oh ini juga. Ternyata jangan-jangan nanti seperti ini. Di gelagatnya udah sama cerita di sini. Itu harus dibatasi. Sering nasihati mereka. Ala wastausul bin nisa'i khairan. Atau ya, nasihati wanita dengan cara yang baik. Udah seperti itu. Kita yang buka Shopee, kita ke kajian ini aja udah. Ya. Salah satu yang membuat keluarga kita makin dekat ya, sehingga kita tidak dekat dengan anak kita, istri kita juga tidak dekat dengan anak kita. Ajak mereka udah. Bagaimana? Itu kan otomatis HP-nya dipegang ajaran. Nah, dengan cara seperti itu hubungan kita akan semakin kalau itu di rumah kita bisa ngomong apa? Ya, tinggalin HP-nya dulu mati, kita mau ngobrol. Cara seperti itu insya Allah membuka hal-hal seperti Shopee. Ya, kita sebut produknya ya, kemarin atau yang hijau-hijau itu insya Allah lebih. Karena kalau misalnya seperti itu, nanti kita dihajar atau tidak? Didiemin itu, secara tidak sadar. Kita merasa tersakiti atau tidak? Sakit itu. Ada pakai duit kita didiemin. Kasihan banget. Kita terima paket juga, itu ada paket kalau ambil, ini mau sholat nih. Bisa dinasihati dengan cara yang sama sediakan waktu untuk mereka terbiasa ngobrol sama istri. Jadi Nabi SAW itu di sebuah riwayat itu pernah balap lari sama Aisyah. Ketika itu Aisyah kurus, ya. Jadi ketika balap lari, di Nabi SAW sedang bersafar dengan para sahabat. Para sahabat itu disuruh kamu ke depan dulu dari kalian berada di depan. Jadi tertinggal siapa? Rasulullah bersama Aisyah berdua di belakang. Sekarang Aisyah kita lomba lari, gitu. Yang menang siapa ketika Aisyah kurus? Aisyah yang menang. Suatu ketika Aisyah diceritakan oleh Aisyah udah gemuk gitu ya, sering makan gitu. Ya. Maka Aisyah safar bersama Rasulullah, ada sahabatnya. Ceritanya sama gitu ya. Suruh ini ya, ke depan dulu kalian, para sahabat. Sekarang ayo kita lomba lari, siapa yang menang? Rasulullah SAW. Artinya seperti itu. Kita ajak main badminton kan, kita lomba lari, itu insya Allah yang hal-hal seperti itu akan teralih. Atau diberikan kesibukan, ya. Ikut kajian online atau ikut belajar skill sesuatu, itu akan menyibukkan dirinya dibandingkan seperti itu. Ada sebuah perkataan ulama yang menarik. Dirimu kalau misalnya tidak tersibukkan dengan sesuatu yang benar, akan tersibukkan dengan sesuatu yang benar. Karena jiwa itu kita kayak wadah. Kalau kita tidak isi dengan keburukan atau dengan kebaikan, maka yang diisi apa? Keburukan. Maka jangan biarkan wadah itu kosong. Karena cenderungnya kalau wadah itu kosong, yang masuk apa? Ke
Contohnya waktu kita, waktu kosong, ya. Gak ada orang sama sekali di rumah, kosong gitu. Apa yang diisi kebolehan kebaikan? Inna nafsa la'ammaratu sesungguhnya jiwa itu sungguh akan memerintahkan diri kita itu kepada keburukan. Ya. Ketika sholat, kita nggak sholat, malas dan sebagainya. Ya. Maka cenderungnya seperti itu. Ya. Maka jangan sampai ada waktu kosong sehingga istri-istri kita berlebihan dalam perkara yang sebenarnya halal tersebut sehingga memberatkan suaminya juga. Ada lagi apa? Para abad yang bertanya kapan lagi? Satu pertanyaan terakhir. Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sederhana aja. Jadi bagaimana sebetulnya kan laki-laki itu wajar orang besar. Jadi bagaimana kalau ada kondisi yang ternyata istri itu lebih secara pendidikan, secara kemampuan itu lebih dari suaminya. Apa namanya yang harusnya suami dominan, tapi istri yang dominan. Nah itu apakah jadi peran suami kan jadi peran istri lebih dominan gitu. Itu seperti atasnya secara suami itu bagaimana? Jadi jangan sampai ya. Ini seperti ansor tadi. Kamu ansor. Ya dominan istri ya. Jadi ketika kita ingin menasihatkan balik nasihatkan. Kita agak keras nadanya, kita tegas gitu. Dibalik juga dikatakan. Jangan sampai seperti itu. Karena benar ya. Sebutkan dalam Al-Quran Ar-Rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi para laki itu punya sifat qawwam, dia berdiri tegak. Ya, dia merangkul para istrinya, dia menjadi pemimpin ya, di atas para istrinya. Namanya sifat qawwam itu harus ada di atas, harus mendominasi mereka. Ketika memerintahkan sesuatu itu harus maka salah satu pintu surga bagi para wanita apa? Mereka salat lima waktu, mereka berpuasa pada bulan Ramadan, mereka mentaati suaminya itu gampang, masuk surga insya Allah dengan aman, gak susah-susah. Tapi zaman sekarang itu mentaati suami susah atau mudah? Tergantung pendidikannya seperti apa. Kalau kita terbiasa, ya, terbiasa. Yang pertama memilih istri yang baik, paham agama. Habis itu kita mendidik dari awal, dari akarnya gitu istilahnya, dari awal dengan cara yang baik juga, saling menasehati juga di antara kita. Insya Allah ke depannya nggak sulit. Terbiasa seperti itu. Istri paham haknya, kewajibannya apa, suami juga paham hak dan kewajibannya apa. Yang sulit adalah ketika dua-duanya belum paham. Lalu di tengah jalan salah satunya pak, sulit atau tidak tuh? Bisa berpisah, banyak cerita seperti itu. Suaminya paham, istrinya nggak paham. Mau dipaksa disuruh hijab, sholat. Nah, suaminya mencarikan istri, susah. Kalau dimulai dari pertengahan, puluhan tahun udah seperti itu. Lalu kita ingin cara yang instan, baru sehari, 2 hari, sebulan, lalu langsung berubah tidak bisa. Kalau dimulai dari awal itu bisa, insya Allah ke depannya tinggal mengerti alur. Tapi sekarang, ya, kebanyakan kita kan sudah orang lama ya. Kita awalnya sudah benar atau awalnya masih berantakan? Awal pernikahan itu udah benar atau masih berantakan? Apa adanya? Apa adanya? Ya, maka itu yang membuat harus lebih bersabar lagi terhadap sikap-sikap istri kita. Ya. Kalau misalnya dominasi ini sampai gak taat sama suaminya, ini namanya khusus. Ya. Dia berpaling sama suaminya, atau bahkan dia lebih melihat suami orang lain atau laki-laki orang lain, ini nggak bisa dipertahankan. Ya. Jadi khusus itu
disebutkan dalam ayat itu juga walati takhafuna nusyuzahun. Orang yang kamu takutkan nusyuz itu ya seharusnya istri itu di bawah suaminya, taat gitu. Jika diperintahkan sesuatu disuruh sholat, taat. Nadanya tidak di atas nada suaminya, tapi dia nggak taat sama sekali. Mau keluar rumah tanpa izin, mau beli barang sesuatu harta suaminya diambil begitu saja. Ya, seperti itu dipertahankan atau tidak? Hah? Ada 3 marahil disebutkan dalam ini, tiga tahap. Yang pertama, fa'yuhurna, kamu berikan nasihat yang baik kepada diri. Kalau nggak berhasil apa? Wahjuruhunna fil madhaji. Kamu hajar mereka, istri-istri kalian atau istri kalian, bukan istri-istri ya, istri karena masih satu, istri kita di madhaji, kasur kita. Maksudnya apa? Kata para ulama, kalau misalnya tidur itu masih satu kasur, tidur istri ngadep mana, kita mau belakangi gitu ya. Kita nggak mau menghadap ke istri kita. Itu salah satu treatment ketika istri kita adalah seorang yang khusus. Ya. Kalau itu nggak berhasil juga, apa yang ketiga? Kamu pukul istri dengan pukulan yang tidak membekas, ya. Ataupun dengan pukulan yang tidak mematahkan tulang. Pukulan yang biasa saja, tapi cukup untuk memberikan treatment tersebut. Kalau misalnya tidak bisa juga apa? Sekarang begini, istrinya mungkin tidak seperti itu gambaran ya Pak ya. Coba kita kasih gambaran yang lain. Ada cerita, istrinya selingkuh, suaminya bersabar. Sabaran yang baik atau tidak ini? Tidak, nggak punya harga diri. Ketika ada selingkuh, itu istri bakalan taat sama suaminya. Bahkan bisa jadi harta suaminya dipakai untuk selingkuhan. Maka ini sabar yang tercela. Maka suami haruslah jangan sampai kita tidak berharap gitu ya. Istri-istri kita tidak soleh, anak-anak kita tidak azab dalam hidup ini. Istri nggak soleh ya, anak nggak soleh itu azab. Sekarang kita nggak punya harta apa-apa, tapi istri kita soleh ya. Masya Allah, menyenangkan hati kita. Ya kita punya nggak suka sama sifatnya sebagian, tapi yang paling banyak adalah sukanya. Habis itu anak-anak kita solehnya, kita nggak punya dunia, senang nggak kita, bahagia nggak? Bahagia. Karena waktu kita, fokus kita itu sebagian besar mengarah ke mereka. Kalau kita tidak berhasil bagi mereka untuk menjadi soleh atau solihah, bisa kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah atau bahkan dalam kehidupan kita. Yang penting yang saling menasihati Pak. Dan juga jangan sampai Anda bernasih istri ya, yang sampai suami harus punya harga. Kalau ada cara-caranya Dr. Farid Basalam, itu beliau paling punya prinsip. Kalau kamu nggak bisa ngikut gitu, ya kita nggak bisa. Kita lemah pemula ya, maksudnya lemah lembut itu nggak harus diperintahkan istri mau. Kira kita memerintahkan istri nggak mau? Tidak seperti itu. Walaupun istri kita profesor, kita cuma S1, S2, tetap istri kita harus tunduk sama kita. Selama perintah kita tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh istri itu menolak perintah kita atau membangkang dari perintah kita. Kalau terbiasa seperti ini, maka yang refleksi apa yang sama. Bersabar terlebih dahulu dan lakukan sesuai dengan tahapan nasihati. Ya. Kira-kira cukup apa sekalian ayah dan anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga kita, terutama kepada istri-istri kita, berikan istri kita adalah istri yang qanitat senantiasa beribadah kepada Allah, menjaga kemuliaannya, kemaluannya, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukur kepada Allah Yusuf dan pada kedua kesatuan hari ini, kira
Saya berdoa kali terima kasih kepada para ahli sekalian yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan kemarin. Semoga Allah memberi ganjaran